Halo sobat, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Saksi. Filmnya kocak, kalian pasti suka. Sebelum tonton videonya jangan lupa like and subscribe. Kita masuk ke alurnya. Film dimulai dengan berkumpulnya 3 orang sahabat dan saling memandang gedung pertunjukan, dan mereka mengatakan bahwa inilah panggung masa depan mereka. Di dalam kelas, guru mereka menilai suara murid menyanyi dalam bahasa Thailand. Tahu sendiri kan kalau orang Thailand nyanyi logatnya kayak gimana. Di dalam kelas Pet merasa gelisah jika ia dipanggil maju di depan kelas. Tetapi pada akhirnya ia maju ke depan kelas, dan bingung ingin menyanyikan lagu apa. Karena Kong merasa sebagai teman Pet, ia melempar kertas ke muka orang yang mengganggunya. Dan terlihat saling adu lempar kertas. Kemudian ada teman cewek Pet bernama Eren. Ia mengajarkan Pet menyanyi lagu dengan bahasa Thailand. Dilihat dari ekspresinya dia mengerti lagunya. Tetapi pada saat mempraktekkan ini, dia malah membuat teman-temannya tertawa. Tapi saat Eren yang membawakan lagunya, semua temannya menyanyi. Pada saat Pet dan Eren mengobrol, Pet bertanya kenapa Eren senang mendengarkan musik. Dan Eren memberikan headsetnya kepada Pet, dan mereka seperti pasangan kekasih yang berjalan bersama sambil mendengarkan headset. Dan waktu pun berjalan dengan cepat hingga Eren mencopot headsetnya. Neneknya sudah bersiap menunggu di depan sekolah. Sebelum pulang sekolah, Eren memberikan lagu-lagu kesukaannya dalam bentuk kaset. Dan berkata bahwa besok ia akan pindah ke Bangkok. Mendengar hal itu, Pet pun langsung galau segalau-galaunya. Ia mendengarkan lagu galau. Pet menyanyikan lagu yang dinyanyikan di depan kelas dan merekam. Sesampainya di depan rumah Eren, Pet menelepon Eren dan ternyata Eren yang mengangkatnya. Karena gugup, Pet mengaku dirinya sebagai Kong. Ada yang menggosipkan kalau Kong dan Eren berpacaran. Melihat hal itu Pet terlihat ketakutan. Ia khawatir kalau ia ketahuan bahwa yang sebenarnya yang menelepon itu adalah dirinya. Pet terlihat marah dan menangis, kemudian ia mendatangi Kong. Kemudian ia mengatakan bahwa ia enggak suka diganggu. Sebenarnya Pet ingin menyerahkan kaset itu sebelum Eren meninggalkan dirinya. Tapi ia mengurungkan niat, dan Eren pun pindah ke Bangkok. Lanjut di adegan ketika mereka sudah dewasa, terlihat Kai dengan kerennya manggung di depan murid-murid lainnya, sedangkan Kong berkata pada Pet bahwa tidak ada yang menarik di pentas ini. Bisa disebutkan si Kong cuma iri karena kakaknya. Kong dan Pet berjalan bersama. Kong berkata kepada Pet bahwa ada cewek pindahan yang cantik. Kong pun menunjuk ke arah cewek cantik itu. Sehari setelah pentas itu, Kong dan Pet bermain kartu Yu-Gi-Oh! Ada seorang cowok yang mendatanginya, kemungkinan besar ia tuang, karena memakai kacamata. Seperti waktu mereka masih SD, tuang berkata, ada pindahan cewek cantik. Dan mereka pasti terkejut. Pet dan Kong pun penasaran. Siapa cewek itu? Setelah mereka bertemu, betapa terkejutnya Pet bahwa itu adalah Eren, teman waktu SD-nya. Karena itu Pet pun sangat senang dan terlihat saat pulang sekolah. Ia menyanyikan lagu cinta yang menandakan ia sedang jatuh cinta. Setelah bertemu Eren, Kong pun ingin mendirikan sebuah band dengan Pet. Kemudian diperlihatkan Kong sudah mempunyai pick gitarnya yang terbuat dari potongan kartu Yu-Gi-Oh! Mereka berdua mencari teman band untuk dijadikan drummer. Ia menemukan anak kelas sebelah bernama X. Ia pintar bermain basket, tetapi saat sedang melakukan slam dan ia terjatuh.
Dan tangannya harus digips. Ternyata Kong sudah memberitahu pada Tuang bahwa dia memiliki band yang beranggota 3 orang. Tuang menyampaikan ke seluruh sekolah bahwa ia akan tampil di mall dengan nama Bencong and Friend. Mendengar hal itu muka Pat menjadi enak, tetapi mereka bertiga mau tidak mau harus tampil di acara tersebut. Untuk menutupi malu mereka bertiga pun melakukan latihan bareng. Dengan durasi 1 jam, tetapi saat latihan ada aja halangan yang menyebabkan mereka tidak memulai latihan. Dan mau tidak mau mereka akan melakukan konser tanpa latihan sedikitpun. Saat datang ke acara itu, Pat kembali menunjukkan muka ketidakyakinannya. Dan ternyata cara yang mereka hadiri adalah acara yang diperkenankan untuk anak-anak. Mereka pun dipersilahkan menaiki panggung dan menyanyikan lagu yang berjudul Busaba. Saat mereka memainkan musik Kong bernyanyi, semua orang menutup kupingnya, terlihat hanya Eren yang sedikit enjoy menonton. Dan Tuang yang mendokumentasikannya, saat pertunjukan terlihat banyak anak kecil yang menangis. Dan alhasil mereka diejek satu sekolah. Setelah diejek oleh Tuang, Kong dan Pat keluar dari kelas. Dan mereka secara tidak sengaja melihat Eren sedang bermain gitar dan menyanyi. Dengan suara yang sangat bagus, melihat hal itu mereka pun berusaha merekrut Eren sebagai vokalis dan gitaris. Saat sedang melihat bagusnya permainan gitar Eren, datanglah band yang sangat disegani di sekolah mereka yang diketuai oleh Kai. Yang bandnya bernama The Arena. Karena penasaran Kong pun bertanya kepada Tuang, siapa sih isi dari band The Arena? Dan Tuang pun langsung menjelaskan, Pat agak takut untuk mengikuti kontes yang akan diikuti Kong. Untuk melawan The Arena, Kong pun bertanya lagi kepada Eren, apakah ia ingin bergabung dengannya? Dan Eren pun setuju. Di saat ingin berlatih, jadwal tempat latihan band pun penuh. Tapi X menawarkan untuk latihan di toko kue milik ayahnya. Dan ternyata tempatnya penuh barang-barang bekas dapur milik ayahnya X. Dengan sabar mereka pun membereskan tempat tersebut dan diiringi lagu Thailand. Sehabis latihan bareng mereka membacakan syarat untuk mengikuti kontes itu. Dan dalam kontes itu tertulis bahwa lagu yang harus ia gunakan adalah lagu yang dibuat sendiri. Sampai akhirnya Eren dan Pat berbicara langsung mengenai lagu seperti apa yang bakal ia tulis nantinya. Pat dan Eren bertemu di rumahan Eren. Eren meminjamkan lagu-lagu yang bertema cinta. Setelah itu Pat membuat lagu baru untuk Eren. Sambil mengingat-ingat kejadian apa saja yang ia lalui bersamanya. Yang sangat saking asyiknya membuat lagu, Kong datang dan membaca lagu itu. Kong pun tertarik dengan lagu itu, dan ia berkata ia suka dengan Eren katanya. Lagu ini sama dengan kisah cinta yang dilalui oleh Kong. Adegan pun berpindah, ketika The Arena menyanyikan lagunya di depan murid-murid SMA. Terlihat beberapa kali Kong menggoda Eren yang berada di samping Pat. Karena ia merasa nggak enak kepada Kong, ia cuma diam aja, dan memberikan ekspresi yang datar. Ia berinisiatif untuk meninggalkan mereka berdua dan berkata ingin menyelesaikan lagunya. Walau terlihat setelahnya, Pat mengalami patah hati diiringi lagu Thailand yang sedih. Setelah Pat patah hati, Kong menelepon Pat. Ia menangis di saat menelepon. Ternyata Kong sudah membelikan tiket kereta untuk perjalanan entah kemana.
dan berkata ia patah hati setelah ditolak cintanya oleh Eren. Ternyata X juga sedang patah hati, ternyata ia kalah mendekati cewek idolanya. Cewek idolanya lebih memilih cewek tomboy, dibandingkan dengan dirinya. Di dalam kereta mereka bertiga meminum bir, entah itu ada alkoholnya atau tidak. Mereka terlihat mabuk dan diiringi lagu yang masih membuat kita sedih. Setelah tertidur pulas ternyata tujuan mereka berdua adalah Bangkok. Mereka datang untuk mengintip sekolah khusus wanita di Bangkok. Tidak diduga apa yang dialami X kembali terjadi. Ada pepatah di mana ada cewek cantik mesti ada cewek tomboy. Dan itu pun terjadi lagi. Tujuan lain mereka berdua adalah gedung pertunjukan. Seperti awal saat film ini dimulai, saat ia bertiga masuk. Terlihat ada band yang sedang menyanyikan lagunya. Tapi tengah-tengah Kong maju ke depan dan menyatukan tangan dengan vokalis tersebut. Ternyata band tersebut sedang melakukan syuting video klip. Tapi sebelum mereka diusir, Kong melemparkan tip gitar dan berjanji untuk datang ke arena. Mereka bertiga pun balik dari Bangkok dan membuat band baru yang bernama Saksit. Karena sebelumnya Kong ditolak cintanya oleh Eren, Pat berkata, apakah ia masih mungkin bergabung dengan band? Eren pun berkata tidak mungkin, dan minta maaf ke Pat dengan apa yang terjadi dengan bandnya. Di suatu toko alat musik Kong mau memberikan gitar untuk Pat, tapi ujung-ujungnya hanya bass saja yang ia beli. Saat adegan di kamar mandi Kong mendengarkan apa yang sedang dibicarakan vokalis The Arena. Vokalis tersebut nampak menjelek-jelekkan Kai, dan mengatakan band itu tidak akan pernah ada tanpa dirinya. Merasa kesal Kong menyiramkan satu demi satu gayung ke dalam kamar mandi. Tetapi vokalis itu marah ketika tahu, yang melakukan itu Kong yang mengaku Kai. Kemudian Kong dihajar hingga meninggalkan luka, hingga berbentuk biru dan sampai rumah Ki berbicara kepada Kong. Bahwa dia sudah mengeluarkan vokalis tersebut dan menggantikannya dengan yang baru. Kong nampak tidak percaya diri karena yang bergabung dengan The Arena adalah Eren. Kemudian scene selanjutnya, Pat mengembalikan kaset yang dipinjamkan kepada Eren. Dan di dalamnya ada kaset yang dipinjamkan Eren, pada saat masih SD, beserta tambahan rekaman lagu untuk Eren. Tanpa diduga Eren mendengarkan lagu tersebut, dan kemudian menelepon Pat. Karena hal itu Pat datang ke rumah Eren, tapi ada hal yang menarik setelahnya mereka berdua bernyanyi bersama. Lagu yang telah dibuat Pat, dan Pat pun menjelaskan kenapa ia dulu mengaku dirinya Kong. Saat mencoba menelpon Eren waktu SD, hari perlombaan pun semakin dekat. Lagu mereka pun terus dilatih di markas milik mereka, di toko milik Ayah X. Setelah beberapa hari lagu yang mereka buat akhirnya selesai, dan tinggal menunggu pengumuman. Saat pengumuman mereka frustasi karena hanya 10 band saja yang bakal diterima. Saat panggilan sampai ke 9, band mereka pun belum juga dipanggil. Saking frustasinya Kong mematikan radionya. Dan mereka tidak tahu apakah mereka berhasil atau tidak. Tanpa diduga Eren akan menghubungi Pat, dan Saksit merupakan peserta yang terakhir lolos. Dan mereka pun mempersiapkan pemeran yang akan ikut dalam ia manggung nantinya. Yang berupa anak kecil yang mulutnya diberi ekstra jos, mirip orang lagi overdosis.
Lanjut ke scene kebucinan Pat dengan Eren, ketika ia menemani Eren ke toko gitar, dan memberi nama gitar Airpad. Penjaga toko gitar hanya geleng-geleng kepala dan bergumam bahwa cinta mereka hanya cinta monyet. Waktu yang dinanti telah tiba akhirnya tiba. Success tampil di arena tersebut, setelah band arena milik Eren dan Ki tampil. Pat dan Eren saling memberi semangat, tetapi pada saat The Arena tampil dan tidak diduga lagu yang dibawakan Eren adalah lagu yang dibuat oleh Pat untuk Eren. Yang membuat Kong menjadi patah hati, saat Success tampil terlihat Kong yang tidak semangat memainkan gitarnya. Karena kejadian lagu The Arena yang ternyata adalah lagu yang dibuat Pat untuk Eren. Kong pun meninggalkan panggung sebelum lagunya selesai. Pat segera menyusul Kong dan perdebatan pun terjadi dengan Pat. Karena hal itu Pat mengundangkan untuk datang ke kafe dan ternyata maksud tujuan Pat adalah untuk memutus hubungan dengan Eren. Eren pun sedih dan meninggalkan Pat. Hubungan Pat dan Kong berjalan bagus hingga lulus SMA, terlihat selalu menyendiri dan mengembalikan bass milik Kong. Waktu berjalan, hingga kuliah, di sekolah lamanya diadakan reunian dan mengundang The Arena sebagai bintang tamunya. Tidak lupa Pat membeli satu album untuk ditandatangani. Saat melihat konsep The Arena ia bertemu dengan X dan berjoget. Bersama ia menemui Eren dan meminta tanda tangannya. Lalu mengobrol bersama, acara pun berlangsung sampai malah terlihat Tuang memutarkan film saat mereka masih SMA, diantaranya ada video saat Kong and Friends sedang manggung bersama. Saat Pat ingin mengajak ngobrol Kong terlihat mengacuhkan Pat. Kemudian Pat naik ke atas panggung dengan menyanyikan lagu Success. Mendengar Pat menyanyi, Kong mendatangi Ki untuk meminjam pick gitar. Yang ternyata pick gitar tersebut adalah miliknya yang berbentuk kartu Yu-Gi-Oh! Pat lari ke arah panggung sambil menangis disertai X. Mereka bertiga bernyanyi lagu Success tanpa irama. Tapi adegan itu membuat yang nonton pasti sedih, karena mereka bakal tahu arti dari sebuah sahabat. Masuk ke adegan terakhir Pat, Kong, dan X pun berteman kembali. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. กูจะบอกมึงให้นะเป็ด